Shalom sahabat-sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 14 Januari 2021, dalam Pekan Biasa yang pertama, bersama Pastor Marcel Manggau, CICM, yang sedang bertugas di Paroki Santo Paulus Telo, Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam Renungan Insani pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan harian pada pagi ini, marilah terlebih dahulu kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Roh Kudus, berilah kami rahmat belas kasih kepada orang-orang yang menderita di sekitar kami. Jangan biarkan kami keras hati dan tidak acuh kepada mereka yang mengalami kesulitan. Semoga kami hari ini boleh mewujudkan perbuatan baik untuk meringankan beban mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil untuk bahan renungan kita pada pagi hari ini akan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, seorang kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada, setiap orang yang mengalami kesesakan mengharapkan kelepasan, dan setiap orang yang mengalami penderitaan sakit mengharapkan kesembuhan. Orang sakit umumnya mencari kesembuhan sesuai dengan keyakinan dan tentu saja zaman sekarang ini kekuatan finansial atau keuangannya. Ada yang langsung mencari dokter, ada yang cukup ke mantri kesehatan atau ke perawat terdekat, ada yang ke tukang pijat, ada juga yang pergi ke paranormal, ada yang menanti sampai agak parah penyakitnya. Kepercayaan atau keyakinan seseorang terhadap kesembuhan merupakan sebuah pilihan, dan kiranya itulah juga turut mempengaruhi kekuatan penyembuhan penyakitnya. Bila orang-orang seperti ini datang kepada kita, apakah yang akan kita lakukan? Bila melihat sikap Yesus dalam bacaan Injil hari ini, ia menolong orang-orang yang demikian. Yesus tahu bahwa orang-orang seperti mereka lah yang membutuhkan bantuan kita. Terlebih bila orang yang susah dan menderita memohon dengan penuh kepercayaan, Yesus pasti mengabulkan permohonannya. Dari kisah Injil hari ini ada dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah bahwa kita diundang untuk datang kepada Tuhan dengan memohon penuh kepercayaan agar Tuhan sudi menolong kita dalam setiap kesesakan hidup kita. Kedua, teladan Yesus adalah panggilan bagi kita
untuk siap mendengar dan memberi perhatian bagi siapapun yang mengharapkan pertolongan dari kita. Ungkapan seorang sakit kusta kepada Yesus dalam bacaan Injil hari ini, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Itu mengandung keyakinan bahwa Yesus memang mampu menyembuhkan penyakitnya. Cukup di sini dibutuhkan kemauan dan keyakinan. Ketika Yesus mendengar permohonan itu, hatinya penuh belas kasihan kepada si kusta, dan si kusta pun menjadi sembuh seketika. Orang itu menyampaikan permohonannya sambil berlutut di hadapan Yesus. Sikap berlutut di sini merupakan sebuah ungkapan kerendahan hati. Dan permohonan yang disampaikan dengan kerendahan hati mendapat jawaban yang positif. Yesus pun menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada, penyembuhan itu terjadi karena sentuhan kasih dari Yesus. Gerakan yang baik dan kudus menghasilkan kebaikan dan kesembuhan. Gerakan sentuhan kasih itulah yang menyembuhkan. Namun dalam kenyataan hidup kita sebagai pengikut Yesus, hal ini tidak gampang. Banyak orang bukan hanya tidak berdaya, tetapi juga tidak mempunyai kehendak baik untuk menyucikan diri dan orang lain. Jika kita berbelas kasih, maka tampaklah belas kasih Allah itu. Kita ini adalah perpanjangan tangannya yang nyata. Kita menjadi perwujudan wajah yang berbelas kasih. Kadangkala kita berjanji untuk mendoakan mereka yang meminta doa dari kita, namun kita tidak memenuhinya. Kita berjanji untuk memberi, tapi kita tidak mewujudkannya. Jika ini menjadi sikap kita terus-menerus, maka kita akan menampilkan wajah Allah yang pendusta. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada, di sekitar kita, entah itu di lingkungan kita, di tempat kerja kita, di sekolah, atau di tempat kuliah kita, banyak orang yang mengalami perlakuan seperti orang kusta dalam bacaan Injil hari ini. Dijauhi atau dikucilkan, dicemooh, didiamkan, digosipkan atau diceritain, dan disingkirkan, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Orang yang hidup seperti itu tidak nyaman, tidak tentram. Mereka sebenarnya dalam hati juga merasakan seperti orang kusta, "Kalau engkau mau, sapalah aku." Cukup kemauan dari kita, maka banyak orang bisa kita sembuhkan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita membuka mata dan hati kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang-orang itu adalah istri atau suami kita, mungkin juga anak-anak kita yang sudah lama tidak mendapat perhatian dan sentuhan hati, bahkan kasih secara khusus dari kita. Bisa juga orang kusta itu adalah orang tua kita, teman sekomunitas atau sepanggilan kita, teman sekantor kita, seperjalanan kita, dan sebagainya. Beberapa hari yang lalu, mungkin kita mendapatkan sebuah berita duka tentang seorang Romo yang meninggal karena kena COVID setelah memandikan ibunya yang sudah meninggal karena COVID juga. Karena tak ada orang yang berani memandikan ibunya, menguburkan ibunya. Dalam keadaan itu, dia menguburkan ibunya, sementara ayahnya masih terkapar COVID di rumah sakit tanpa mengetahui bahwa ibunya sudah meninggal. Hari berikutnya, sang Romo pun juga meninggal. Ayahnya yang di rumah sakit tak tahu kalau istri dan anaknya sudah meninggal.
dan hari berikutnya lagi atau beberapa hari berikutnya ayahnya pun meninggal. Disinilah terlihat bahwa karena ketidakpedulian kita, tanpa sapaan kita, tanpa doa-doa kita, orang tak akan disembuhkan. Kalau kita tidak tuli, tentu permohonan orang kusta dalam perikop Injil hari ini dapat kita lakukan. Sapaan kita kepada mereka yang sakit kusta atau disingkirkan atau dikucilkan atau dijauhi dapat dirasakan sebagai sapaan kasih Tuhan sendiri bila disertai dengan hati dan kemauan. Saudara-saudari terkasih, kita dituntut untuk bijaksana dalam membantu sesama. Bantuan yang kita berikan hendaknya mendidik dan terarah kepada sasarannya. Bantuan, perhatian, sikap kita terhadap orang-orang yang menderita saat ini, terutama mereka menderita COVID-19, hendaknya kita buat seturut dengan protokol kesehatan. Sudah sangat membantu mereka bahwa mereka diperhatikan. Kita yang membantu mungkin sedikit menjadi lebih repot karena harus mengawasi bantuan yang diberikan agar tidak disalahgunakan jika membantu itu dalam bentuk materi. Namun, bertambahnya kerepotan ini bukan menjadi alasan bagi kita untuk enggan membantu sesama. Intinya adalah, kalau kita sungguh mempunyai belas kasih seperti Yesus, apapun akan kita lakukan demi menolong sesama. Saat Allah memberi kita kesempatan, kita dapat meneruskan anugerah dan menunjukkan belas martabat dan keberadaan kita. Sentuhan kita yang sederhana, tetapi membawa penghiburan kasih kepada orang lain. Dengan sentuhan lembut tersebut, kita menyatakan bahwa kita menjunjung dan menghargai hati orang itu. Kita juga memperlihatkan bahwa memang kita punya kepedulian terhadap orang itu dan mengasihi orang itu. Mari kita ikut suara Allah Roh Kudus yang kadang membawa kita pada rasa kasihan, peduli, terharu, sedih, yang menuntun kita pada kebenaran dan perbuatan kasih. Mari kita percaya bahwa Allah bekerja melalui perasaan-perasaan yang jujur itu, yang terungkap dalam hati kita yang mendalam. Jangan keraskan hati kita, tetapi terbukalah pada suara Allah yang baik dalam hati kita. Semoga Tuhan menuntun kita ke sikap ini. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memohon berkat Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau secara personal mengulurkan tangan-Mu untuk menolong mereka yang terluka. Tolonglah kami untuk mengikuti teladan-Mu dan meneruskan belas kasihan-Mu lewat tindakan kami yang nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, seluruh anggota keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, senantiasa dilindungi dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Marcel Manggau. Semoga Pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.